Jujur aja, sebenarnya dari awal project itu aku ngerasa ya kayaknya lebih gampang daripada project sebelumnya. Cuman dari awal pas tahu tema ini tuh saya ada agak takut sih. Cuman kayak ya Allah, karena saya nggak terlalu paham tentang elektronik. Waktu aku mendengar tema kali ini tentang rekayasa teknologi dan waktu bapaknya pertama kali nunjukin kalau P5-nya tuh kita suruh ngoding, itu tuh aku ngerasa wah susah nih. Tapi kalau menurut aku pribadi ya, P5 itu bagi aku emang awalnya sulit. Tapi pas dijalanin tuh kayak ya udah biasa aja kan, bentar lagi kita lulus nih. Menurut saya, ketika awal bimbingan dan diberitahu bahwa tema P5 kita kali ini itu tentang rekayasa teknologi, saya udah tahu nih bahwa itu adalah suatu proyek untuk membuat pemrograman atau codingan. Karena Soalnya kayak ya basic dari tema ini kan jelas-jelas coding. Nah, coding aku sebelumnya udah pernah belajar gitu. sebelumnya, saya dapat bocoran juga dari kakak kelas sebelumnya bahwa mereka itu ada proyek tentang codingan atau pemrograman ini. Codingan itu, waktu itu kan waktu awal-awal kita pengodingan kan kita disuruh buat coding, PPT sama laporan ya. Itu aku lebih milih laporan sih daripada coding ataupun PPT. Soalnya coding aku kayaknya gimana ya? Karena itu tuh sesuatu yang baru buat aku tuh. Tapi alhamdulillahnya saya sekelompok dengan orang yang paham tentang ini, itu Almer. Di situ perasaan saya agak lega sih. Tapi jujur, kayak kaget pas kan waktu itu harusnya kan jadwal setiap kali itu hari Senin, dan dimana kan ya namanya harus ngejar project, jadi hari lain juga harus hadir gitu. Dan aku tuh ya jarang hadir dalam tiap pertemuan itu. Bahkan saya sampai pas itu hari Selasa kalau nggak salah, salah satu dari kelas aku tuh ada yang ikut bimbingan di hari yang itu. Nah jadi ya mereka selesai duluan dong. Awalnya aku panik karena ya gimana ya, aku masih belum paham tentang konsep apa yang aku kerjain. Sampai ya mau ngomong harus ngulik sendiri dulu gitu kan. Setelah aku buka sendiri, wah gak nemu-nemu gitu caranya gimana, itu gimana cara nyusunnya. Dan akhirnya aku sama teman aku kan kelompok lain tuh ngulik sendiri, dan dari setiap baris itu dibahas kayak ini gunanya buat apa. Akhirnya kita coba copy paste, error lagi, copy paste, dan akhirnya ada yang diubah dikit, dan alhamdulillah akhirnya berhasil gitu loh. Sampai ya udah cukup nih ya, kirain satu versi doang gitu. Pas kita udah selesai tiba-tiba nih satu versi, tiba-tiba anak kelas aku tuh ada yang ngomong, dia lagi bikin versi 2. Kayak aku tuh kaget kan, hah versi 2 apanya lagi yang beda gitu. Bikin lagi gitu, dan ternyata katanya beda cuma susunan antara kata teksnya. Dan karena aku udah paham dengan versi 1 gitu kan, jadi aku nggak terlalu cuma gitu doang gitu dah tahu kerja ini. Terus pas aku udah beres-beres gitu ya, mau ntarin versi yang versi 1 versi 2 gitu, tiba-tiba di kelasnya ada yang ngutuk nih kedengeran, bilang katanya udah foto belum lah, foto buat apa dan dan terus teman aku nanya anak mama kayak, Mer kita foto nggak? Aku bingung kan, ya foto apaan gitu. Dan setelah aku tanya lagi ternyata ada versi 3 lagi, katanya ada fotonya. Dan akhirnya aku masukin kan, oh ya kan berhubungan mereka tuh kan ngedit pakai Corel Draw, itu tuh bukan, itu tuh yang berbayar gitu. Dan karena aku khawatir, dan akhirnya kan pakai yang trial gitu. Nah karena aku khawatir dan pekerjaan project ini lama, dan kalau trialnya habis pas lagi masih proses pengerjaan gitu kan bingung. Jadi sini aku tuh ngide pakai Inkscape, pakai Canva, pakai Medibank Painting buat ngedit fotonya. Dan akhirnya aku foto tuh aku masukin dusun sama logo-logonya. Jadi tapi apa, ukuran nggak jelas kan. Awal tuh aku bikin ukuran udah pas nih ya, sesuai dengan perintahnya itu. Tapi pas yang dieditnya, sedangkan pas dia udah jadi pixel, pas aku masukin ke panel itu ada yang full satu panel, ada yang kecilan, ada yang mepet ke kiri, ada yang terlalu ke kanan, kayak beda-beda gitu. Karena aku bingung kan, dan jujur aku mentok. Dan akhirnya aku akalin pakai Medibank Painting. Ini Medibank Painting itu kanvasnya betul-betul aku kecilin banget, foto aku kecilin manual, dan aku ratain sedikit sendiri foto ya. Dan terus ternyata ada lagi
4, 5, 6 versinya, nambah lagi, pusing lagi, dan ternyata katanya cuma ditambahin transisi. Dan waktu itu pernah sana kelas aku yaitu Silviani yang udah selesai duluan gitu ya, dia ngirim ada kayak potongan dari pemrogramannya itu, dan dia bilang ada yang diubah sedikit, ntar dulu. Nah karena pas itu aku lagi kosong, jadi aku langsung coba aku lihat kan bagian kode kira sebenarnya bagian mana, dan ternyata itu ada di file setup. Dan jadi aku baca lagi, oh berarti ini bagian sini, yang bedanya dari sebelumnya apa. Dan dia bilang katanya ada yang diubah dari yang dikirim, dan akhirnya aku ngeliat mungkin ini yang dirubah gitu. Soalnya kalau logika aku itu kan kayak itu posisinya adalah sedang mendefinisikan fungsi, berarti harus kayak begini gitu. Dan aku pas ternyata alhamdulillah ya bisa, jadi secara nggak langsung 4, 5, 6 yang sebenarnya masih aman, udah langsung aman gitu. Dan tiba-tiba ada lagi versi 7, katanya versi 7 nya mikirin tentang bakat dan minat. Nah sedangkan di kelompok aku ya mungkin ada sih yang pramuka, tapi kata pembimbingnya katanya kalau salah, kalau pramuka kayak udah terlalu biasa ya, karena emang dasarnya kan semua orang harus bisa gitu ya tentang mulai kepemimpinan. Dan terus lanjut lagi ternyata teman kelas aku kan, anak kelompok aku tuh ada yang karate. Nah akhirnya aku sendiri juga, aku kan pernah ikut klub badminton, jadi aku bikin, aku rekam, aku masukin satu persatu gitu kayak biasa dan lain-lainnya, dan alhamdulillah aman-aman aja. Dan ya tiba-tiba jadwal sidang udah keluar, kelas aku kebagian sesi siang hari Selasa. Jujur aja pas hari Senin itu kan ada ya jam kos lah di jam terakhir. Anak kelompok aku nanya, jujur aja sebenarnya aku kayak ngerjain ini tuh kayak kurang banget kerjasamanya. Jujur aku kurang bisa mimpin kelompok, mimpin kerja kelompok. Jadi mereka nanya kan tentang materi apa yang terpresentasi kayak gimana. Aku bingung nih. Akhirnya akhirnya aku ngebagi sesuai yang kira-kira mereka sanggup gitu. Aku bagi-bagi, yang misalnya ini ada yang PPT, ada yang proposal, yang laporan, terus ada yang bantuin tentang perangkaian kabelnya, ada yang bantuin ngejelasin tentang codingnya, ada jelasin gitu. Dan aku cukup pede nih, yakin. Dan beberapa hari menjelang sidang, kelompok kami itu mulai prepare nih mengenai apa saja yang nanti akan dilakukan ketika sidang. Kami mulai cek mulai dari panelnya, kabel, cek email, laporan, PPT, dan juga yang lainnya. Dan kebetulan di PPT itu saya sama Dinda itu melakukan presentasi nanti ketika sidang, dan dalam PPT itu kami dibagi-bagi nih, kayak saya menjelaskan apa, Dinda menjelaskan apa. Dan dalam PPT itu kebetulan langkah-langkah kami itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu wiring atau pemasangan kabel, yang kedua itu coding atau pemrograman. Dan di langkah-langkah tersebut kami juga membagi tugas. Dinda tugasnya untuk menjelaskan yang wiring, saya menjelaskan yang coding atau pemrograman. Dan di situ H-1 banget saya tuh belajar mengenai coding atau pemrograman itu. Jadi tuh di H-1 itu saya minta untuk dijelaskan mengenai dari awal banget proses coding, karena kan kalau misalnya kita mau menjelaskan mengenai codingan nanti, mau mempresentasikan mengenai codingan nanti itu kayak kita harus paham dong dari awal prosesnya sampai akhir. Gak mungkin dong kayak saya mau presentasikan mengenai codingan tapi saya aja nggak paham dari awalnya tuh kayak gimana gitu. Kamu inget ya Bil, waktu sidang P5 tuh, pas hari H sidang P5 tuh aku udah mulai deg-degan gitu. Dan ketika proses sidang berjalan itu, kelompok 1 dan kelompok 2 itu mereka gagal kayak mengulang sidang gitu, karena mereka itu lama mengupload codingan itu karena mungkin ada masalah dengan laptop atau panelnya yang di dalam. Jadi saya agak sedikit khawatir nih sama kelompok saya. Kelompok saya kan kelompok 3. Ketika masuk kayak saya takut juga kalau kelompok saya itu ngulang juga, karena nanti itu akan memakan waktu juga kan. Kita akan pulang lebih larut. Apalagi waktu kelompok 1 sama kelompok 2-nya tuh sidangnya tuh gagal gitu. Aduh, kita jadi yang pertama nih. Jujur aja pas sidang aku cukup yakin ya kelompok 1 berhasil gitu, tapi ya pas masuk tiba-tiba mereka keluar lagi, dan temen aku itu menghargai, tiba-tiba bilang gagal. Hah? Kok bisa gagal gitu? Aku tuh kaget, dan aku takut itu kejadian lagi pas sidang kelompok aku ya kan. Terus pas akhirnya kelompok 2 masuk, aku tanyakan ke kelompok 1 yang tadi masuk itu kendalanya di mana, katanya terkait dengan fokus. Oke lah, dan aku buka settingannya tentang izin untuk duplikat layar dan lain sebagainya.
udah aku setting dan aku cukup yakin. Dan kukira kelompok 2 bisa-bisa aja gitu kan. Jadi pas temen aku tuh ada yang lagi ngelihat ngintip jendela tentang sidang tersebut, sidang kelompok 2. Dan aku ngelihat kok belum connect, ini udah lama nih, ada kemungkinan ini gagal lagi. Aku langsung bilang ke kelompok aku untuk siap-siap kan, dan bener aja dong, tiba-tiba aduh gimana ya, kelompok 2 tiba-tiba gagal lagi gitu. Kasian banget, ada yang sampai nangis lagi. Kok kayak gimana ya, apakah itu bakal kejadian lagi ke kelompok aku gitu. Dan akhirnya aku masuk lah dengan percaya diri yang cukup yakin gitu ya. Pas aku masuk ke ruangan, ternyata dikasih waktu nyeting 15 menit. Dan ya aku sih cukup yakin ya awalnya. Pas aku nyolokin kabel, aku nyolokin semua, aku atur portnya, aku upload satu-satu. Kan versi 1 47 yang disuruh kan. Masukin versi 1, masukin versi 4, atau versi 7. Pas masukin versi 7, tiba-tiba itu ada yang error. Nggak tahu kenapa. Kalau kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya ketika kelompok saya masuk dan beberapa menit codingan versi 1 sudah masuk ke panel, codingan versi 4 sudah masuk ke panel, dan yang versi 7 deg-degan nih, mulai kayak lama masuknya, tapi ternyata. Dan aku nggak sempat periksa karena aku buru-buru ya, langsung aku ganti ke versi 7 yang satu lagi, itu yang punya temen aku Asep kan. Langsung pas gerakan karate udah masuk, alhamdulillah masuk semua gitu. Terus di H-1 itu, dan jadi ketika sidang itu PPT hanya dibaca di judulnya saja. Jadi saya agak sedikit khawatir nih, kayak aduh kan tugas saya ini menjelaskan PPT dan menjelaskan langkah-langkah hasil pelaksanaan dan lain-lain. Tetapi ketika sidang itu tentang menjelaskan PPT di skip. Jadi saya agak sedikit khawatir, aduh nilai saya gimana ya nanti, apakah diambil dari pekerjaan lain atau apa. Karena dengar-dengarnya itu dulu dibilang kalau misalnya sidang ini, proyek ini tuh nilainya diambil secara individu. Jadi saya agak sedikit khawatir di situ. Tetapi ketika sidang, di situ ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh penguji mengenai codingan, laporan, pokoknya mengenai project yang kami lakukan tersebut gitu. Dan ketentuannya yang harus jawab itu nggak harus yang megang codingan ataupun yang megang laporan, tapi yang lain juga boleh bantu jawab. Dan karena sebelumnya saya udah mengetahui mengenai laporan dan sebelumnya saya juga udah belajar mengenai codingan, jadi pertanyaan itu benar-benar membantu saya banget untuk saya jawab. Karena di situ kan Almer sebelumnya udah menjawab pertanyaan mengenai codingan terus kan, jadi disitu ketentuannya jangan Almer terus yang jawab. Dan kebetulan pertanyaan yang diajukan sama penguji itu saya tahu jawabannya, karena saya pikir awalnya hal-hal yang kemarin saya pelajari itu bakal sia-sia di sidang kali ini karena PPT yang tadi itu di skip. Tapi ternyata alhamdulillahnya ada pertanyaan yang berhubungan sama hal-hal yang kemarin saya pelajari. Dan pas hari terakhir tuh, pas mau sidang, saya berdoa agar dilancarkan, dan alhamdulillah lancar semuanya. Panel menyala, jadi langsung bisa sidang, dan alhamdulillahnya sidang itu lancar. Jujur itu sangat membuat deg-degan lah bahasanya, aku nggak tahu. langsung disuruh konekin ke proyektor, konekin langsung connect, nyala alhamdulillahnya. Dan ya selesai sidang kayak biasa, tanya-tanya jawab dan lain sebagainya, alhamdulillah lancar. Alhamdulillahnya bisa gitu. Dan proses sidangnya juga lancar, dan semoga dengan project P5 kita kali ini itu bisa sama-sama memberikan kita semua pembelajaran dan bisa juga bermanfaat untuk kami semua murid-murid Semanjo, kami semua murid-murid kelas 12 yang melakukan project ini, yang tadinya tidak tahu caranya melakukan atau membuat pemrograman jadi bisa lebih tahu. Dan kami juga jadi bisa tahu nih bahwa tulisan yang ada di lobby mengenai slogan Semanjo yang adab di atas ilmu tuh proses pembuatannya seperti ini loh gitu. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman kelompok saya dan juga penguji P5, fasilitator P5 ketika sidang. Terima kasih banyak atas bantuannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ke depannya. Otomatis pasti nanti kalau kita udah lulus kita bakal kangen dong masa-masa sidang coding, terus coding bareng teman-teman. Terus kalau ada yang coding ini aku jadi kayak tahu gitu kan alat-alat apa yang dipakai sama codingan, terus bahan-bahannya, cara-caranya, aplikasinya, terus manfaat codingan tuh apa buat kehidupan sehari-hari. Benar-benar itu juga
yang membuat aku wah gila, aku mikir wah coding susah nih. Terus apalagi kita kan apa ya, aku lebih milih bikin laporan karena aku merasa kalau aku tuh bisa ngerjain laporannya. Terus apa 2 a.m. I'ma pick you up. I will be there. I'll be there.